Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Diberikan rezeki yang lebih dan pastinya semangat yang lebih dalam mengikuti pembelajaran daring khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, jadi pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan melanjutkan video pembelajaran minggu lalu. Ya, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai KD 3.8, yaitu perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Nah, di sini saya mengingatkan bahwa di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan kehidupan masyarakatnya di Nusantara ya. Yang pertama adalah di sini kita akan bahas tiga kasultanan yang ada di Sumatera. Yang pertama adalah Kasultanan Samudra Pasai, kedua Kasultanan Malaka, dan yang ketiga adalah Kasultanan Aceh. Ya, jadi ini adalah materi pokok yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan membacakan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan latar belakang berdirinya Kasultanan Samudra Pasai, Malaka, dan juga Aceh. Yang kedua, menganalisis penyebab runtuhnya Kasultanan Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh. Dan yang ketiga adalah menganalisis hasil budaya dari Kasultanan Samudra Pasai, Malaka, dan juga Aceh. Nah, seperti biasa, sebelum kita mempelajari lebih mendalam lagi, jadi alangkah lebih baiknya untuk kalian semua sudah mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari ya pada pembelajaran kali ini, boleh dari LKS, modul, ataupun buku paket ya yang berhubungan dengan materi kita gitu. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas dulu mengenai kerajaan atau Kasultanan Samudra Pasai. Ingat ketika pada masa Hindu-Buddha itu disebut sebagai kerajaan ya, tapi untuk masa Islam itu adalah Kasultanan. Itu salah satu bukti akulturasinya. Nah, Kasultanan Samudra Pasai itu ada atau berdiri pada abad ke-11, tepatnya di pantai utara Sumatera, seperti pada gambar peta tersebut ya, di mana kerajaan Samudra Pasai itu terletak, yaitu di pantai utara Sumatera. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai kehidupan atau sumber berita dan juga kehidupan dari masyarakat Samudra Pasai. Nah, jadi yang pertama, sumber berita itu didapat dari Marco Polo, Ibnu Battuta, dan Hikayat Raja Pasai. Jadi Marco Polo ini merupakan pedagang yang berasal dari Venesia dan pernah singgah di Kasultanan Samudra Pasai. Dan yang kedua adalah Ibnu Battuta. Ini adalah seorang musafir. Kemudian Hikayat Raja Pasai. Jadi ini semacam tulisan-tulisan sejarah yang berbau Islam tentang silsilah dan juga keberadaan dari Kasultanan Samudra Pasai. Nah, kemudian yang kedua, siapa sih kira-kira pendiri dari Kasultanan Samudra Pasai? Di sini pendirinya adalah Marah Silu, atau dia setelah diangkat menjadi sultan itu bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam bidang perekonomian. Nah, di sini untuk Kasultanan Samudra Pasai itu adalah lada sebagai primadona perdagangannya ya, karena letaknya yang di Selat Malaka juga. Nah, maka di sini mengandalkan perdagangan sebagai basic dari perekonomiannya, dan yang menjadi primadona kala itu adalah lada. Kemudian ada juga dirham. Dirham ini adalah sejenis mata uang, tapi dia terbuat dari emas yang bentuknya itu seperti koin ya, koin emas. Kemudian di sini ada juga padi dan juga sapi perah. Nah, sapi perah di sini itu sebagai bahan dasar pembuatan keju ya. Maksudnya susunya itu dibuat sebagai bahan dasar pembuatan keju. Jadi pada masa Kasultanan Samudra Pasai itu sudah dikenal dengan yang namanya keju. Nah, jadi Samudra Pasai pun itu juga menjadi salah satu produsen keju yang juga diperjualbelikan kala itu gitu.
Nah, selanjutnya di sini dari kehidupan agama dan budaya. Nah, untuk Kesultanan Pasai itu menganut agama Islam karena di Pasai inilah pertama kali Islam itu masuk ke Nusantara. Kemudian yang kedua dari sistem budaya itu ada yang namanya perkawinan politik ya, terutama dengan kerajaan atau Kesultanan Malaka yang ada di Malaka, Malaysia sekarang gitu. Jadi untuk perkawinan politik itu sebenarnya adalah hubungan internasional antara dua kesultanan yang tujuannya untuk memperkuat keberadaan kesultanan tersebut. Nah, dan yang kelima di sini adalah tentang pemerintahan, yaitu di mana inilah awal mula dari keruntuhan dari Kesultanan Samudra Pasai, yaitu adanya perang saudara. Nah, perang saudara di sini tentunya adalah perebutan tahta dari Kesultanan Samudra Pasai sendiri, dan yang berikutnya adalah jatuh di tangan Portugis. Jadi inilah awal mula bangsa Barat, terutama Portugis, itu datang ke Nusantara untuk mengambil atau untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Nah, kemudian di sini ada bukti-bukti sejarah tentang Kesultanan Pasai. Itu yang pertama, ya, yang ada di gambar. Nah, itu adalah makam dari Sultan Malik As-Saleh. Dia adalah sultan pertama di Kesultanan Pasai, ya. Kemudian yang kedua, yang kedua itu adalah lonceng Cakradonia. Ini merupakan pemberian atau semacam cenderamata dari dinasti Ming, tepatnya ketika Laksamana Muhammad Cengho. Dan kita ketahui sendiri siapa Laksamana Muhammad Cengho, dia adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia dari Cina itu. Jadi pada masa ini ada hubungan dagang antara Kesultanan Samudra Pasai dengan dinasti Ming dari Cina. Tepatnya pada masa Laksamana Cengho. Nah, selanjutnya di sini next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai Kesultanan Malaka. Nah, untuk Kesultanan Malaka sendiri itu berdiri pada tahun 1396 sampai 1511 Masehi. Nah, kemudian untuk pendiri dari Kesultanan Malaka ini adalah Parameswara yang didirikan pada tahun 1390, di mana dia memimpin hingga 1403 Masehi. Selanjutnya, sumber keberadaan dari Kesultanan Malaka ini adalah berita Sulalatus Salahin. Nah, Sulalatus Salahin ini merupakan semacam hikayat raja yang menceritakan tentang silsilah raja dan juga keberadaan dari Kesultanan Malaka itu sendiri. Kemudian ada juga berita Cina dari dinasti Ming. Nah, selanjutnya pada masa Sultan Muzakarshah, ya, ini bisa dikatakan Kesultanan Malaka itu berada di puncak kejayaannya. Buktinya apa? Yaitu yang pertama adalah ekspansi ke Semenanjung Malaya. Jadi ekspansi itu sama dengan memperluas wilayah dari Malaka ke Semenanjung Malaya. Kemudian kenapa alasannya? Pada masa Sultan Muzakarshah ini dikatakan sebagai masa kemajuan atau masa puncak kejayaannya, yaitu salah satunya di sini mempunyai armada laut yang kuat. Nah, jadi sama seperti pada masa kerajaan Sriwijaya, pada masa Hindu-Buddha ya, di mana armada lautnya yang kuat sehingga kerajaan-kerajaan ini atau kesultanan ini mampu melakukan ekspansi keluar wilayah kerajaannya atau kesultanannya. Nah, kemudian di sini ada orang laut. Nah, orang laut di sini adalah sebutan dari bajak laut. Ya, jadi bajak laut itu diajak kerjasama oleh Kesultanan Malaka, yaitu untuk pengamanan jalur pelayaran yang melewati Malaka. Jadi ketika pedagang asing yang masuk ke wilayah Malaka, jika dia memberikan upeti kepada orang laut atau bajak laut, maka di sini dipastikan mereka aman berlayar selama di wilayah Malaka, wilayah kekuasaan Malaka. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu adalah ekonomi. Nah, jadi dari segi ekonomi, di sini Malaka itu sebagai perdagangan yang mengandalkan pada kelautan ya. Jadi yang lebih diandalkan itu adalah tentang pelayaran karena letak Malaka sendiri yang strategis sesuai pada peta di mana letak Malaka
itu ada di bagian Pulau Sumatera dan ada di bagian dari negara Malaysia sekarang. Tuh. Di mana letaknya ini adalah sebagai jalur perdagangan yang strategis antara India dan juga Cina. Nah, selanjutnya dari bidang agama dan budaya, untuk agama, Malaka itu menganut agama Islam. Nah, jadi agamanya adalah agama Islam, begitupun budayanya. Budayanya itu juga tentang budaya keislaman. Nah, selanjutnya di sini ada poin yang ketujuh, itu adalah masa penurunan dari kerajaan atau Kesultanan Malaka. Nah, jadi yang pertama adalah pada masa Sultan Mahmud Shah itu mendapat serangan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, jadi pada masa inilah Portugis itu masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Di mana bangsa Portugis ini setelah menguasai Pasai, selanjutnya menguasai Malaka, dan ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka di sini otomatis wilayah Malaka atau jalur perdagangan yang ada di Malaka itu dikuasai Portugis, sehingga lambat laun wilayah Portugis atau wilayah Malaka yang dikuasai Portugis itu sepi. Karena apa? Portugis di sini memberlakukan pajak yang tinggi, sehingga para pedagang itu pindah ke Selat Sunda, dan di inilah awal mula Selat Sunda itu menjadi jalur perdagangan yang ramai, itu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah bukti-bukti peninggalan dari Kesultanan Malaka. Yang pertama adalah Masjid Johor Bahru. Ini terletak di Johor Bahru, Malaysia sekarang. Nah, jadi wilayahnya itu tidak hanya meliputi sebagian dari Pulau Sumatera saat ini, tapi juga sampai kepada wilayah Malaysia, tepatnya di Johor Bahru. Dan di sana itu juga dibangunlah Masjid Johor Bahru yang sekarang itu digunakan atau dimanfaatkan sebagai cagar budaya dari Malaysia sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman di Aceh ya. Dan inilah adalah saksi bisu dari tsunami 2004, di mana bangunan yang lain itu roboh, tetapi Masjid Baitur Rahman ini bisa berdiri kokoh sampai sekarang. Nah, kemudian selanjutnya adalah Benteng Afamosa. Nah, Benteng Afamosa ini ya, ini merupakan saksi bisu dari perjuangan rakyat Malaka atau Kesultanan Malaka ketika melawan Portugis atau menghadapi Portugis. Nah, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai next. Oke. Selanjutnya yang ketiga ini adalah tentang Kesultanan Aceh ya. Kesultanan Aceh yang ada di Aceh sekarang itu tepatnya berdiri pada 1507 sampai 1903. Nah, kira-kira siapa di sini pendirinya? Pendiri dari Kesultanan Aceh itu yang pertama ini didirikan oleh Ali Muhammad Shah. Kemudian Kesultanan Aceh itu mencapai masa kejayaannya pada Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Nah, kemudian buktinya apa? Yaitu melakukan ekspansi penaklukan Pahang, di mana Pahang pada waktu itu merupakan sumber timah. Nah, kemudian selanjutnya pada masa Sultan Iskandar Muda, ini pada poin ketiga, yaitu tahun 1629 itu menyerang Portugis di Malaka. Karena kerajaan Kesultanan Kesultanan Malaka pada waktu itu sudah jatuh ke tangan Portugis. Dan pada tahun 1629 Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Iskandar Muda ini mengadakan penyerangan Portugis di Malaka itu dengan membawa pasukan sejumlah 500 kapal dengan pasukan perang 60.000 pasukan. Tapi sayang penyerangan ini gagal ya. Karena apa? Salah satunya adalah kekurangan senjata yang modern atau senjata yang memadai. Nah, selanjutnya poin yang keempat itu adalah kemunduran. Jadi kemunduran di Kesultanan Aceh itu diawali oleh kuatnya Belanda, kuatnya pengaruh Belanda di Aceh itu sendiri. Kemudian ada perebutan tahta setelah peninggalan dari Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi ketika Sultan Iskandar Muda itu wafat, maka selanjutnya untuk di kalangan keturunannya itu sering terjadinya
perang kekuasaan dalam perebutan tahta kerajaan. Nah, jadi keturunan itu, para keturunannya itu mengadakan atau semacam perebutan kekuasaan ya. Nah, selanjutnya di sini yang kelima adalah perang Aceh. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kehidupan ekonomi. Nah, untuk kehidupan ekonominya itu ada minyak tanah, belerang, kapur, kapur barus, emas, dan juga sutra. Jadi pada masa Kesultanan Aceh itu sudah untuk sumber daya alam itu sudah bisa dieksplor terutama dari minyak tanah, belerang, kapur, kapur barus, emas, dan sutra. Ini menjadi primadona perdagangan pada masa Kesultanan Aceh. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai benda-benda peninggalan dari Kesultanan Aceh. Itu yang pertama adalah keramik ya. Di atas ini keramik dari dinasti Ming. Jadi untuk dinasti Ming sendiri itu selain mengadakan hubungan perdagangan dengan Malaka, kemudian juga dengan Samudra Pasai, dia juga mengadakan hubungan perdagangan dengan Kesultanan Aceh, dan di sini memberikan keramik yang digunakan sebagai semacam cindera mata. Nah, kemudian yang selanjutnya di bawahnya ini ada yang namanya gunungan. Kemudian setelah itu ada kompleks makam Iskandar Sani. Nah, ini adalah salah satu sultan yang ada di Aceh. Nah, selanjutnya sesuai gambar ini adalah hasil kerajinan logam dari Kesultanan Aceh. Dan di gambar yang terakhir ya, ini adalah gambar dari Sultan Muhammad Daud Shah yang merupakan sultan terakhir dari Kesultanan Aceh sebelum Aceh jatuh ke tangan Belanda. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini adalah tugas individu. Ya, di mana tugas individu di sini adalah analislah kehidupan Kesultanan Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh yang meliputi berdirinya, kemudian perkembangan. Perkembangan di sini terdiri dari kehidupan politik, sosial, ekonomi, agama, dan juga kebudayaan. Dan kemundurannya. Tuh, jadi di sini seperti biasa, untuk tugas itu silahkan dipilih salah satu dari 3 pilihan, yaitu Kesultanan Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh yang meliputi dari berdirinya, kemudian perkembangan, dan juga kemundurannya ya. Dan seperti biasa untuk tugas itu silakan dikirim langsung ke Google Classroom terakhir jam 4 sore atau jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan pandangan kepada kalian tentang Kesultanan Aceh, Kesultanan Malaka, dan juga Pasai. Dan inilah mengapa Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah, karena di Aceh ini pertamalah Islam itu masuk ke Nusantara. Nah, demikian pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa videonya di subscribe, like, komen, dan juga share. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.